Kata Imam Ghazali, orang itu ada 4. 1, la qalbun wala lisanun. Ada orang yang tipikal karakternya orang nggak punya hati, nggak punya lisan. Ada orang model begini? Ada? Teboga hati jeung teboga lisan. Apa maksudnya? Hatinya jauh dari Allah. Hatinya nggak zikir. Hatinya beringas, hatinya kasar, hatinya julid, hatinya benci. Keburukan semua yang ada yang di dalam hatinya. Wala lisanun, dan juga lisannya mati. Tidak saciduh metu saucap nyata. Bahkan lisannya tuh sumpah serapah, caci maki, menghina, menghujat, membuli. Semua lisannya adalah kekotoran dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita niat i'tikaf di masjid sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Ngerti artinya? Inna lillahi wa inna. Nawaitu, saya niat, an a'takifa, untuk beriktikaf. Iktikaf itu tidak hanya membaca Al-Quran. Yang penting kita berada di zona area yang dinyatakan masjid. Jadi area masjid itu kita duduk saja walaupun tidak baca Al-Quran, itu sudah beriktikaf. Apalagi kalau dibarengi dengan baca Al-Quran, zikir, baca sholawat. Seperti kita saat ini duduk meniatkan diri mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, boleh kita beriktikaf di masjid ini. Ustadz, saya lagi halangan, saya kerhaid, mual ngaji gitu. Pansok jadi senjata buat perempuan, betul? Ibu tengaos mual kerhaid. Mohon izin ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Orang yang haid itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah melarangnya. Pendapat kedua membolehkannya. Yang melarang adalah khawatir si darah haidnya itu berceceran. Yang membolehkan itu selama kita meyakini bahwa darah itu tidak berceceran, boleh. Dengan 2 syarat. 1, syaratnya adalah li talibil ilmi. Niatnya untuk cari ilmu. Yang kedua adalah untuk memudahkan kita mendapat ilmu. Sebab kalau ibu ngaji di pinggir jalan, mual katingali.
Betul? Ibu ngaji di luar di sana nggak kedengeran, maka ibu boleh masuk ke masjid walaupun sedang haid, tapi sebatas untuk mencari ilmu. Setelah beres ngaji, bubar, pulang, tinggalkan masjid, jangan berlama-lama di masjid bagi yang sedang haid. Paham sampai situ? Nah, jadi tidak lagi jadi modal ketika ibu haid tengah raji. Ibu tuh maca wiridan teu keur haid. Jangan. Orang haid itu bukan berarti berhenti seluruh aktivitas ibadahnya. Terus zikir, wirid, berdoa, terus. Kenapa? Karena setan itu deket banget sama orang yang sedang haid. Maka Mustafa Kamal Ataturk dengan cara berfikirnya yang keliru mengusir dan menjauhkan perempuan yang sedang haid. Diusir ibu. Nah, insya Allah semua di sini sedang dalam keadaan suci semua, amin. Suci lahirnya, mudah-mudahan juga suci hatinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi iha til abdani wa nuril absari wa iha wa ana ali wa sahbihi tibbil qulub, bersihkan saya punya hati. Tibbil qulubi wadawa iha, dengan obat-obat yang di situ bisa menyembuhkan hati. Ibu sakit hati nggak bisa ke dokter. Ibu nyeri hati mual bisa datang ke ustad. Ustad abdi nyeri hati. Kasih eta. Terus ustadnya nyokot resep, kemudian ditulis diinumnya 3 poe sakali. Mual bisa. Sakumaha hebatna dokter mual bisa ngubaran hati ibu. Betul? Sehebatnya orang jadi dokter kaliber internasional spesialis, nggak bisa benerin hati kita. Maka itu kita bersihkan hati kita dengan zikir tadi. Alhamdulillah. Riyadhah zikir itu pembersih hati kita. Salawat itu pembersih hati kita. Maka kalau saat kita sudah berzikir, bersolawat, hati masih keneh pagujud, bukan salah zikir dan solawat, berarti hati kitanya keras banget. Na'udzubillah min. Maka saya berharap semua yang duduk di sini, yang sudah zikir, sudah wirid, sudah mengucapkan kalimat tauhid, sudah bersolawat menyanjung Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan hati orang bersih sadaya. Amin ya rabbal alamin. Bu, orang itu ada 4 kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali orang itu ada 4. 1, la qalbun wala lisanun. Ada orang yang tipikal karakternya orang nggak punya hati, nggak punya lisan. Ada orang model begini? Ada? Teboga hati jeung teboga lisan. Apa maksudnya? Hatinya jauh dari Allah. Hatinya nggak zikir. Hatinya beringas. Hatinya kasar. Hatinya julid. Hatinya benci. Keburukan semua yang ada yang di dalam hatinya. Wala lisanun. Dan juga lisannya mati. Tidak saciduh metu saucap nyata. Bahkan lisannya tuh sumpah serapah, caci maki, menghina, menghujat, membuli. Semua lisannya adalah kekotoran dalam hidupnya. Maka kata Imam Ghazali, model orang seperti ini dimisalkan adalah ahlul maksiat. Adalah orang-orang yang tukang maksiat. Bu, orang yang tukang maksiat lama-lama tuh hatinya jadi mati. Keras jadi mati. Maka saya pernah sampaikan,
bahwa hati kita tuh bagaikan kertas yang putih. Saat kita simpan satu titik spidol di kertas tadi, maka kertas yang putih tadi sudah ada noda. Saat kita tambahin titiknya, tambahin lagi titiknya, tambahin lagi titiknya, fazadahumullahu marado, maka Allah tambah sakit hatinya. Nauzubillah min. Capek tuh Bu. Kadang orang nyebunya saya nu cenah katelah ustad cek baturnya gitu. Kadang kalau lagi zikir, lagi sholat, beres sholat tuh kadang air mata tuh nggak terasa mengucurkan sendiri. Kenapa? Sadar bahwa si hisam teh teu ecreug belegug teu uyahan. Benar nggak sih Bu? Ibu pernah nggak bertahanus? Bertahanus itu artinya menyambungkan diri dengan Allah, menyadari diri sendiri. Ya Allah, heunya orang teh pancena ahli majlis tapi orang teh ngomongkeun batur teu eureun-eureun. Betul Ibu? Pancena orang teh katelahna ahli pengajian geuningan orang teh masih kena julid wae kasih eta. Betul? Hese teh hati. Maka saya pilih judulnya keajaiban hati. Maka hati itu di dalam doanya Rasulullah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ala husni syukrika bi rahmatika. Hafal? Coba. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ala husni syukrika bi rahmatika ya arhamar. Karena hati itu memang sifatnya bolak-balik. Ibu ayeuna keur alus keur goreng. Keur balalager semua Ustaz. Ustaz damang wajahnya. Ustaz cager wajahnya. Balik wes Ustaz. Nauzubillah min. Hati Bu susah. Tapi fala taqnatu min rahmatillah. Urang teu meunang putus asa. Dah hati urang moal bisa dicoplokeun. Hati orang mual bisa digadaikan, hati kita tidak bisa dibunuh, hati kita tidak bisa dibongkar, dan saaya-aya di jero hati dan nepi ka maut hati orang mual lepas dina awak orang. Betul? Terus kudu kumaha? Yuk kita ngaji saja. Dengan mengaji insya Allah hati kita semakin hari semakin baik. Amin. Jadi yang pertama model orang apa? Orang yang tidak punya hati, tidak punya lisan. Zikir tara, wirid tara, baca sholawat tara, bertafakur tentang kehebatan Allah juga tara. Betul? Barijeng hatena julid, geuleuh, apalagi benci, bedegong, sombong, naon deui? Angkedeweng, mau karep sorangan, kumaha aing. Ini model pertama yang mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita. Model-model pertama. 2, lahu lisanun wala qalbun. Ada orang yang punya lisan, jago ngomongnya, pinter retorikanya, pandai menyusun kata-katanya, wala qalbun, tapi manehna teu boga hate. Tuh, lahu lisanun, lisannya manis. Silahkan Ibu duduk, silahkan. Di depan dulu ya, di depan dulu silahkan, depan. Depan, hara rese sama dititahkan. Ayo depan Ibu mangga, lihat. Lahu lisanun, punya lisan, hatinya berpaling. Mangga Ibu duduk di sini. Sasi itu jelema teh wow. Lihat. Ini gambaran hati. Lisan bisa bicara, lisan bisa berkata, lisan kita bisa berretorika, tapi hati tidak bisa dipungkiri. Geuleuh mah tetap geuleuh, benci mah tetap benci, sinis mah tetap sinis, tapi hati tidak bisa digambarkan. Maka kata Nabi SAW, ma asarra sariratan adharahullahu min nafahati wajihi wa falatati lisanihi.
Gambaran seseorang itu yang muncul dari hatinya, Allah akan perlihatkan dari raut wajah dan gerak lisannya. Jadi raut wajah ini bisa dipandang oleh orang lain. Simahum fi wujuhihim. Ada bekasan-bekasan di wajah mereka. Kalau sahabat dulu bekasnya adalah bekas sujud, kalau kita adalah sekarang bekasnya bekas geleh ka batur. Bekas benci sama orang lain, matanya mati tetap sinis, wajahnya masih tetap berpaling, berkerut, asam muka. Bahkan Rasulullah pun pernah disindir oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasul keur ngobrol jeung sahabat, tiba-tiba datanglah seorang perempuan buta yang dia memanggil ya Muhammad. Saat itu Rasulullah menengok kepada perempuan, tetapi menengok lagi kepada sahabat. Allah marah saat itu. Apa kata Allah? Ya Muhammad, abasa wa tawalla. Apakah kau pantas berasam muka kepada orang yang datang kepadamu? Anja'ahul a'ma. Apakah karena yang datang kepadamu orang buta, kemudian kau tidak hargai kedatangannya? Rasulullah disindir oleh Allah. Maka dalam satu literasi hadis, laknatullah alal mu'abbis inda wujuhi akhih. Laknat Allah akan turun buat kita inda wujuhi akhih, kalau kita berasam muka kepada wajah saudara kita. Allahu akbar. Bu, guys, aina mah orang banyakin senyum. Ya Bu ya. Jauhkan berasam-asam muka. Ustaz abdi mah bade make masker we teu kanyahoan jadina. Anu make masker mah pan teu kanyahoan. Eta keur seuri apa keur asam? Betul. Eta kanyahoan. Sok geura marake masker karuri. Kanyahoan dong. Teu kanyahoan. Maka wayahna lamun rek kapanggih jelema mah maskerna turunkeun heula porosot. Bisa Ibu? Insya. Jeung nu saya bingung mah aneh Ibu mikiran nepi ka ayeuna can kapanggih eta jawabanna. Giliran ngaji marake masker, ai dahar teu marake masker. Sok pamikiran ke. Heeh, ngaji marake masker. Ai di kafe kuliner dalalahar teu make. Atupan ngahiji-hiji kene. Jelemana eta-eta kene. Nah haker pengajian meuni sararibuk marake masker. Baik Ibu. Ustaz abdi mah sanes masker nikob. Tahu nikob? Nah, jika itu nya. Kalau badahar mah diangkat. Atuh da moal mungkin nikob-nikobna di dahar. Silahkan. Yang terpenting kita wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan orang tetap baik. Rek make cadar, rek make masker, rek make nikob, rek tutupan jiga ninja mangga. Nu penting majeng batur tetap had. Ini semua adalah hanya sekedar teori. Praktek nama hese. Anger bubar pengajian mah julid deui. Geuleuh deui. Ngawea deui. Popolotot deui. Bener teh Bu? Hese urang. Hese Ibu, Masya Allah. Tuh model yang ke berapa? Lahu lisanun, cakap berkata tapi hatina goreng. Buat teuing ustad ge kitu. Ustad ge kadang-kadang pan meureunnan jelema. Ustad juga gitu. Lisannya hadis, lisannya tafsir Quran, lisannya ayat-ayat pilihan, lisannya adalah kaul ulama, tapi kadang-kadang hatinya busuk lebih pada setan. Nauzubillah min. Maka satu saat Nabi Muhammad SAW berdatang kepada malaikat. Ya malaikat, ini siapa? Kata malaikat, ini para ulama di zamanmu wahai Muhammad. Kok mereka disiksa di neraka? Iya, karena lisan mereka tidak sesuai dengan perbuatan hidup mereka.
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Kau ajak orang berbuat baik, kau ajak orang untuk ibadah, kau ajak orang untuk dekat dengan Allah, kau ajak orang untuk dekat Rasulullah, kau ajak orang untuk kumpul di majelis taklim, tapi hatimu rusak dengan sendirinya. Bagaikan api yang memakan lilinnya sendiri. Lihat lilin, Ibu. Saat lilin dinyalakan, api itu memberikan cahaya ke ruangan sekitar. Tapi jangan lupa, lilin itu akan dimakan oleh dirinya sendiri. Begitupun dengan ustadz, dengan kiai, dengan ulama. Saat dia mampu menyampaikan kepada orang lain tentang kebaikan, tapi saat dia tidak melakukan kebaikan, maka dia seolah membunuh dirinya dengan ilmunya. Matak jadi ustadz tehes. Ibu jadi ustadz itu hese. Kalau sekedar ngomong bukan ustadz. Orator, semua orang yang public speaking bisa ngomong. Tapi jadi ustadz, jadi ulama anu bener, jadi kiai anu bener hes. Abi itu kalau lagi duduk sama saya berdua selalu ngomong begini, Sam. Aing teh kadang-kadangnya sok ceurik hati abi teh. Kunaon bi? Aing teh teu ceureug. Kunaon abi teu ceureug? Abi teh ngomongnya lamun keur ngajar teh juga heueuh padahal mah aing edan nyotos. Bu, saya ini abi bahasa abi, sanes bahasa abdinya, bahasa abdi mah sarua bae. Ya gitu. Saat apa? Saat kita ngajar, jika jelema ecreug, jika jelema bener, jika jelema heueuh, jika jelema soleh. Tapi saat kita hati itu jauh dari Allah, di situ ada aral, ada benci, ada geuleuh. Segitu sekelas ulama, segitu sekelas kiai, komour. Orang batu ngaji gimana bangga. Senin saya kan anak pengajian. Apang ya. Anak pengajian. Subhanallah. Yuk bismillah. Jadi model yang kedua apa? Lahu lisanun wala qalbun. Punya lisan, jago ngomongnya, cuman teboga hate Ibu, pimpinan majelis taklim, panitia majelis taklim nyuruh orang datang ke pengajian tapi hatinya busuk. Nauzubillah min zalik. Benerkan sama-sama. Insya Allah. Maka kita harus jadi public figure. Saya setiap hari membenahi diri. Kenapa? Saat saya ngajar setiap hari, saya ceramah setiap hari. Hei Hisam, sia kudu bener. Maneh kudu ecreug, kamu harus rapi, kamu harus ibadah, kau harus duha, kau harus tahajud. Saat kau mengajarkan orang lain sholat duha dan tahajud, bagaimana kalau kau tidak tahajud? Ya Allah Ibu, ya maka yuk bismillah. Sebelum kita merapihkan orang lain, sama-sama yuk kita merapihkan diri sendiri. Insya Allah. Model yang ketiga, ya mah keur dihajaran ku Imam Ghazali. Lain di hajaranku saya lain. Di hajaranku saha? Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu keur nyabokan orang jelepok. Asa dicabokan. Betul nggak Bu? Ibu kalau nggak ngerasa dicabok berarti keras hatinya. Nauzubillah min zalik. Maka ngaji itu harus siap dicabok. Dicabok teh kumaha? Bukan di kulengan lain maksudnya. Ditamparin dengan ilmu. Dihajaran orang teh ku Imam Ghazali. Sadar. Allah, maka saya mah senang ngajar itu kenapa Bu? Saya senang ngajar. Saat saya ngajar, Imam Ghazali itu kayak ada di depan saya. Saat saya ngajar, Abi itu kayak ada di depan saya. Kayak Abi sesekali nyontrongkeun, sing ecereuk sia ngomong teh. Subhanallah. Yuk bismillah. Model keberapa? 3. Lahu qalbun wala lisanun. Dia punya hati, cuman gak punya lisan. Hatinya mah bersih. Subhanallah, pendiam, tidak banyak neko-neko. Ada orang curhat sama dia tentang kejelekan orang lain, apa dia katakan? Udahlah, yang penting kita bersih hati. Udahlah, nggak usah dibalas. Namanya juga manusia, tempat salah dan lupa.
Jangan jadi kompor. Dia kira naon nyawa teh si eta teh kieu. Oh emang eta mah jelema kitu. Lihat, kompor justru malah dia menjadi bumbu buat omongan tadi. Tapi kalau orang yang bersih hati, lahu qalbun, dia hatinya manis, hatinya bagus, hatinya bersih, wala lisanun, walaupun dia enggak ada kemampuan untuk menyampaikan kebaikan untuk orang lain. Terceramah, terdakwah, terjadi ustad, tengajar, jamaahna. Allahu Akbar. Followerna. Tidak ada pengikutnya, tapi hatinya bagaikan berlian. Tuh orang begitu nu diteangan. Maka orang dulu kenapa jamaahnya penuh ribuan, tuan guru sekumpul, bersih hatinya. Bak berlian yang bersinar. Maka orang datang ke sini ngapain bu? Nggak ngaji. Datang ke situ nggak bawa buku, datang ke situ nggak bawa pulpen. Ngapain? Hanya duduk bersolawat dengan tuan guru sekumpul, puluhan ribu hadir ke pengajian. Kita hayang jamaahna pinuh ngaluberna pakai jalan raya. Tapi hati ustadna masih kene goreng kabatur. Moal bisa. Nauzubillah min. Maka yang susah itu adalah hati kita bersih, hati kita jernih. Betul ibu? Maka ibu nasihatin anak dari hati kita. Jangan dari lisan. Mama tuh ngasih uang sama kamu capek mama tuh. Mama tuh banting tulang. Kamu tahu nggak? Mama tuh kerja. Tahu nggak? Mama tuh kerja. Lihat lisannya menghajar anaknya. Hatinya, padahal hati ibu tuh kasihan. Betul bu? Kasihan sama anak. Tapi lisan ini kadang-kadang menyakitkan anak kita. Nauzubillah min zalik. Yang keberapa tadi? Siapa ciri orang yang begitu? Orang yang hatinya bersinar, wala lisanun, walaupun dia enggak ngajar, walaupun dia enggak ceramah, diem saja cicing. Datang ke majelis taklim enggak foto-foto, cicing. Anu gitu jarang ibu. Oh ini dia malah liar kabeh Pak. Ya maksudnya liar teh, tekaop lah pokoknya namanya. Tekaop Ustadz Nangtung langsung diberi. Benar bu. Pokoknya tekaop Ustadz Lempang sorangan diberi kue pokoknya namanya. Allahu Akbar. Tapi ada orang yang diam. Ibu ngaji? Ya. Ibu udah beres ngaji? Ya. Ibu menang pengajian? Tuh. Bismillah yuk. Lihat, orang yang ketiga apa? Dia hatinya jernih walaupun tidak punya lisan. Yang keempat, nih bu, yang keempat yang harus kita cari. Allahu Akbar. Siapa orang yang keempat? Rajulun awimra'atin ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi wa huwal 'alimu billahi falyahzar an tukhalifahum. Ngerti itu? Ciri yang keempat, manusia yang keempat, kelompok yang keempat, rajulun, laki-laki. Kenapa di sini dikatakan rajulun? Karena notabene yang cari ilmu itu harusnya laki. Tapi dunia sudah terbalik. Nunyangan ilmu lobana awel. Di mana majelis taklim pasti ibu-ibu. Laki-laki ayah duaan paling. Duaan tak laki-laki. Jarang banget laki-laki. Masya Allah. Makanya Al-Ihya itu luar biasa. As-Sogiri itu luar biasa. Pasar Kemis Abu Yauci luar biasa. Kalimantan Tuan Guru sekumpul luar biasa. Laki-laki, perempuan penuh kabeh. Masya Allah. Maka kita pengen kota Bogor ini ramai dengan pengajian. Insya. Dengan ramainya pengajian sambil bersih hati. Ulah rame pengajian, rame oge hati urangna. Rame pengajian, rusak hati kita. Jangan. Ramaikan pengajian, syiarkan Islam, sebarkan pengajian, jaga hati kita.
Insya Allah. Saya pengen dan berharap, ya Allah, mungkin adalah hikmah di balik televisi eueuh channelan. Benar tak? Ada hikmah di balik televisi eueuh? Ngada-ada kata channel paleungitan kabeh. Diganti ku sireum main nama ibu. Sireum lalempangan. Urang kos nu gelo ibu ningalikeun sireum betul. Hikmah di balik itu apa? Ya Allah, beruntung, alhamdulillah, TV saya nggak ada channelnya. Berarti mata saya bersih, telinga saya bersih, lisan saya terjauh dari ghibah, hati saya jauh daripada bengkok hati kepada orang yang kita lihat di televisi. Insya bukan hanya sekedar alhamdulillah orang jadi bersih hati, wiridan teu, maca Quran teu, kakala ningali HP deh wae. Sarua jeung bo. Ustadznya abdi mah nya teu sedih-sedih amat da ustad kunaon? Abdi mah nya TV laleungitkeun kitu masalah da geus ngadownload di HP. Jadi anger wae pelariannya karena TV deui. Maka yuk bismillah, pelarian kita kemana? Di balik keburukan yang terjadi, kita lari kepada yang lebih maslahat. Maka saya bikin status, saat televisi ini hilang channel, maka jangan hilang channel kita dengan Allah. Insya. Saat TV hilang channel, biarkan. Tapi jangan biarkan channel hati kita terputus dengan Allah. Alhamdulillah. Opat. Yang keempat tadi Bu ya. Seorang laki-laki ta'allama yang dia sibuk belajar, sibuk ngaji, sibuk nuntut ilmu, wa'allama, dan juga dia mengajar kepada orang lain. Allahu Akbar. Bu, saya datang ke sini malam itu tidur malam. Kenapa tidur malam? Saya mutolaah. Baca buku ini, kitab ini, referensi ini, ditumpukin satu, ditulis lagi. Kenapa? Takut saat saya bicara keluar dari meninggal dunia, maka kita yang masih hidup berkewajiban menyampaikan pesan-pesan mereka, yang mungkin pesan mereka tidak sedikit orang yang mampu membacanya. Ibu bisa baca kitab kuning? Nu gundul, nu bararotak, bisa tuh? Bisa sedikit, naam bala-bala bisa. Tapi saat sudah gundulnya sakitab, ya Allah, allada kokala kolebya, bahasa naon buah itu mah. Belum terjemahnya, nggak boleh sembarangan mentafsirkan. Belajar hadis, harus belajar tafsir hadis. Belajar Quran, harus belajar tafsir Quran. Gak boleh sembarangan kita mentafsirkan Quran. Jangan sampai kita mengatakan bahwa wa wajadaka dhallan fahada. Aku temukan bahwa Muhammad adalah hidupnya tersesat, kemudian diberikan hidayah. Karena baca terjemahnya doang, gak baca tafsirnya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, terlihat bekasan mereka dari tempat sujud mereka, yaitu jidat nepi ka hararideng tarangna, hitam jidatnya, karena dia pikir bahwa itulah bekas sujud. Baca tafsirnya, bukan itu yang dimaksudkan dalam ilmu tafsir. Ibu yang dimuliakan Allah, begitu sedikitnya ilmu kita, maka Allah sampaikan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah berikan ilmu buat kita melainkan secuil saja. Gak ada apa-apanya. Jadi kita hadir ke sini bukan untuk nambahin ilmu, bukan sekedar cari ilmu. Duduk kita ke sini pengen dapat rahmat Allah. Gak ada yang lain, hanya rahmat Allah ya Rabb. Hanya rahmatmu yang aku cari. Karena kalaupun ibu berilmu, ilmu buat apa? Kalaupun ibu sekarang bertambah ilmu, ibu banyakin catatan ibu buat apa? Kalau ibu dicatat di SW, kemudian dipublish di Instagram, di Facebook, dapat apa? Ilmu gampang, menyampaikan gampang, tapi yang susah adalah kita berilmu dengan amal yang kita miliki. Insya, beramal dengan ilmu yang kita mampu. Insya, baik, kembali lagi.
Bu, bu, eta mah bieu lain ngambek lain. Susah ngadatan teh bu, gara-gara bieu kamacetan meureun jadi stres. Nah, itu mah bukan ngadat, eta mah keur ngabe benjo gitu. Insya. Terus wa amila bi ilmihi, dan dia beramal. Jadi kalau ibu ketemu dengan orang yang modelnya pagi, siang, sore, malam, hidupnya belajar dan mengajar, belajar dan mengajar, belajar dan mengajar, jangan jauhin orang itu, Bu. Bu, jangan jauhin orang itu. Deketin terus. Karena dia adalah orang berilmu yang akan mampu merubah hidup kita. Insya Allah. Baik, sampai di situ ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ini saya sampai jam berapa, Bu? Jam 12. Nanti ada pertanyaan dulu. Oh ya, silakan. Saya serahkan ke Bapak. Oh ya. Baik, terima kasih.